Baca bene, masih di mea culpa. Paus Fransiskus sedang dibully habis-habisan, sedang dihina habis-habisan, bukan oleh orang asing, tetapi Katolik sendiri. Apa sebabnya? Karena Paus Fransiskus menegaskan bahwa tidak ada pemberkatan perkawinan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan sesama jenis. Sesama pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau orang lain yang tergabung dalam LGBTQ. Tidak ada pemberkatan. Maka dengan ini gereja menegaskan pemahamannya tentang apa itu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjanji secara bebas, bukan karena paksaan dan tidak terhalang. Dan perkawinan itu dimaksudkan untuk kebahagiaan suami istri serta pendidikan dan kelahiran anak. Itulah yang dimaksudkan oleh gereja. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, ini satu pernyataan yang kontroversial. Mengingat orang-orang Eropa yang mengagung-agungkan freedom mencoba berpikir bahwa hey, gereja tidak punya hak untuk mengatur kehidupan pribadi orang-orang. Oke. Dan saya pikir ini satu bentuk dari pemberontakan, rebellion. Ketika tidak ada lagi ketundukan dan ketaatan terhadap gereja. Dan berpikir, well, saya bisa mengatur sendiri hidupku. Dan ada juga komentar beberapa orang di kolom komentar. Ya, saya tidak butuh gereja, saya hanya butuh Yesus. Nah, siapakah Yesus kalau tidak ada gereja? Itu sama ketika kita melihat Yesus dan kita adalah seorang ateis misalnya, yang tidak dengan konsep ketuhanan melihat Yesus. Bahwa Yesus melakukan aksi-aksi heroik, memiliki tindakan karitatif yang baik, oke. Tetapi orang mulai melihat kehadiran Yesus tanpa peran gereja. Dan peran gereja semakin terkikis ketika orang semakin mengagungkan kebebasan, termasuk dengan pandangan gereja bahwa tidak ada perkawinan sesama jenis ini. Orang mulai berontak. Dan saya pikir pernyataan Paus Fransiskus ini memiliki dampak yang sangat kuat. Pertama, bagi orang-orang yang memang ingin tetap setia pada kitab suci dan ajaran gereja, ini satu pernyataan yang luar biasa. Satu ketegasan yang berisiko untuk semakin ditinggalkan. Tetapi harus ada risiko yang harus ditanggung kalau ingin tetap setia pada nilai-nilai yang diperjuangkan. Dan bagi orang-orang yang memang pro LGBT yang berpikir bahwa ya, Paus Fransiskus ini ramah karena pernah berkata, who am I to judge? Siapakah aku sehingga aku mau menghakimi? Merasa dikecewakan karena dulu Paus Fransiskus terkesan memberi toleransi kepada LGBT dan sekarang dengan tegas menyatakan tidak ada perkawinan untuk mereka. Saya pikir ada ide yang tidak klop, yang tidak pas. Paus Fransiskus menerima LGBT sebagai manusia, sebagai persona, sebagai pribadi yang unik. Tetapi bukan berarti semua kehendak bebas, pilihan bebas mereka harus diakomodasi, termasuk keinginan untuk menikah sesama jenis. Mencintai dan menikah atau mencintai dan menikahi itu ada dalam koridor yang berbeda. Bahwa karena kamu mencintai sehingga ingin menikahi, ada korelasi di sana. Tetapi kata kerja mencintai dan menikahi tidak terikat dan tidak saling mengandaikan satu dengan yang lain. Ada orang yang mencintai tanpa harus menikahi, dan ada orang yang menikahi tanpa harus mencintai. Paus Fransiskus melarang orang untuk menikahi sesama jenis. Gereja tidak memiliki kuasa yang absolut untuk menentukan kepada siapa kamu jatuh cinta. Tetapi gereja memiliki suara untuk mengatakan tidak bisa atau bisa menikahi seseorang. Karena ketika kamu berurusan dengan perkawinan sebagai liturgi, kamu berurusan dengan otoritas gereja. Tetapi kalau kamu menyatakan saya soal rasa, kita tidak bisa merumuskan dengan gampang. Kamu tertarik dengan seseorang dan kebetulan same sex,
Lalu apa mau dikatakan? Ini soal rasa. Tetapi ketika kamu membawa dorongan seksualmu terhadap sesama jenis ke jenjang pernikahan, kamu berurusan dengan gereja. Dan gereja memiliki otoritas di sana. Tetap ada di gereja atau keluar. Nah, gereja memiliki hak untuk mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Maka saya pikir satu keputusan yang mantap, yang tegas, menyatakan there is no bless on the sin. God never bless sins. Allah tidak pernah memberkati dosa-dosa. Dan memang keputusan untuk menikahi sesama jenis harus dikatakan sebagai sebuah dosa. Karena antara pria dan wanita lah yang sejak semula Allah maksudkan diadakan perkawinan. Maka ada orang yang mencoba menamprakkan, kalau begitu Paus Fransiskus mengatur kehidupan pribadi banyak orang. No, Paus Fransiskus menyuarakan kehidupan gereja. Apa yang gereja, umat lakukan di dalam gereja. Paus Fransiskus berarti mengingkari dirinya yang pernah berkata, saya tidak akan menghakimi seorang LGBT. Pribadi LGBT tetap sebagai persona yang unik. Tetapi ketika kita berbicara tentang perkawinan dan menuntut berkat atas hubungan itu, kita berurusan dengan gereja. Bahwa kamu mencintai seseorang dengan cara begitu, who can judge? Itu urusan personal dengan Allah. Tetapi ketika kamu menyatakan saya mau menikah, kamu berurusan dengan gereja. Saya pikir pernyataan Paus Fransiskus ini determinis, sangat menentukan, tetapi di satu sisi berisiko bahwa gereja akan semakin ditinggalkan. Akan semakin ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak nyaman kalau hidupnya diatur oleh satu lembaga. Orang-orang mulai kesulitan untuk diatur. Orang-orang mulai merasa bahwa dia sendiri bisa menentukan keputusan yang harus diambil. Maka gereja semakin usang. Karena otoritas gereja sebagai pembuat standar moral mulai diragukan dan ditinggalkan. Menarik untuk menyoroti apa yang orang pikirkan tentang gereja. Apakah orang akan tetap mencoba tetap setia dengan gereja atau malah pergi karena tidak kuat untuk taat. Saya pikir taat adalah satu keutamaan untuk sanggup menundukkan diri di hadapan satu otoritas. Dan memang sebisa mungkin otoritas ini adalah kredibel. Tidak pada semua otoritas. Tetapi gereja kita yakini sedang membawa kebenaran. Berjuang menemukan kebenaran itu. Semoga siapa tahu berguna. Begitulah video ini. Pace bene.